Kami menggunakan 4 aplikasi. Yang pertama itu adalah PowerPoint, yang kedua itu ada Paint 3D, yang ketiga itu ada iSpring Suite, dan yang keempat itu ada website to APK Builder Pro. Jadi kami merancang media ini di PowerPoint. Untuk animasi, hyperlink, dan transisi itu semua kami gunakan di PowerPoint. Lalu untuk media 3 dimensi itu kami gunakan di aplikasi Paint 3D. Setelah kami merancang semua media kami menggunakan aplikasi iSpring Suite untuk mengubah media kami dari format PPTX menjadi aplikasi yang digunakan untuk komputer, PC, ataupun laptop, yaitu format HTML5. iSpring Suite yang kami gunakan itu menggunakan iSpring Suite 10. Setelah itu dikarenakan kami juga membuat media pembelajaran kami di Android, maka kami juga menggunakan aplikasi lagi, yaitu website to APK Builder Pro versi 2.4. Aplikasi ini mengubah format HTML5 menjadi sebuah format aplikasi atau APK yang bisa digunakan untuk di Android. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara-cara pemakaian media IT dari kelompok 1 ini. Jadi untuk slide pertama ini berisikan judul dan kelas serta universitas, dasar pengampu dan fakultasnya. Jadi di slide ini terserah mau ditekan apa saja karena dia akan bergulir ke slide selanjutnya, yaitu slide kedua. Slide kedua ini juga sama seperti slide pertama. Dia terserah mau ditekan apa saja karena dia akan bergulir ke slide selanjutnya. Nah, untuk di slide ketiga ini tidak bisa ditekan apa saja, tidak bisa ditekan sembarang saja karena dia memiliki menu-menu yang berisikan kompetensi dasar, rasio trigonometri, sudut elevasi, sudut depresi, contoh soal, kuis, dan info. Jadi kita hanya bisa menekan pada menu-menu tersebut. Jadi contohnya seperti saya menekan pada menu kompetensi dasar, maka akan muncul slide kompetensi dasar. Kemudian di sini terdapat 3 navigasi, yaitu navigasi next, home, dan back. Pada home ini akan kembali ke slide menu, dan tombol back ini akan kembali pada slide sebelumnya. Pada slide selanjutnya ada tujuan pembelajaran, dan tombol navigasinya masih tetap sama. Selanjutnya yaitu ada gambar animasi tentang pembukaan sudut depresi dan elevasi kami. Selanjutnya ada materi pembukaan kami, yaitu tentang rasio trigonometri. Nah, selanjutnya ini setelah materi rasio trigonometri, maka ada materi sudut elevasi. Di sini terletak pengertiannya dan juga gambarnya. Di slide selanjutnya yaitu terdapat materi sudut depresi yang berisikan pengertian dari sudut depresi tersebut dan gambar ilustrasinya. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kami mengambil 2 contoh soal. Nah, yang contoh soal pertama yaitu menggunakan contoh soal ini. Dan pada contoh soal ini kami memasukkan animasi. Pada di slide animasi ini terdapat navigasi tombol panah yang berisikan jika ditekan akan gambarnya akan bergerak, seperti panah ke atas dia akan bergerak seperti begitu, dan ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Tombol navigasi yang di bawah masih tetap sama. Untuk tombol next akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar animasi utuh yang berisikan sudut depresinya, derajatnya, dan sudut elevasinya dan derajatnya, dan tinggi gedung C-nya. Kemudian di sini ada penyelesaian dari contoh soal pertama. Dan selanjutnya ada contoh soal kedua, sama juga berisikan contoh soal dan penyelesaiannya juga.
Nah, pada sini peserta didik yang melihat media ini akan dipertanyakan kesiapannya. Jika mereka siap untuk kuis, maka bisa ditekan tombol yes. Jika mereka tidak siap, mereka bisa menekan tombol no. Maka di sini akan ada sesi pertanyaan. Peserta didik akan bertanya kepada guru yang menampilkan media tersebut. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa di-nextkan untuk ke kuis. Nah, di kuis ini terdapat jawaban A, B, C, D, E, dan di sini berfungsi jika dia salah akan kembali ke slide yang salah, jika benar dia akan ke slide menyatakan dia benar. Misalnya kita ingin menjawab salah, dia akan ke slide yang menyatakan kalau jawaban itu salah, maka ada penyelesaiannya juga, bisa kita tekan tombol penyelesaiannya. Nah, ini pada tombol penyelesaian dan jawabannya. Jika kita ingin kembali ke soal nomor satunya lagi, bisa ditekan tombol back. Jika tidak ingin menekan tombol-tombol tersebut, kita bisa menekan tombol next. Maka dia akan next kepada soal selanjutnya. Fitur-fiturnya masih tetap sama untuk setiap soal. Pada jawaban ABCD-nya terdapat jawaban benar dan jawaban yang salah, dan akan memunculkan penyelesaiannya di tiap-tiap soal. Nah, pada slide ini peserta didik akan bertanya skor yang telah dicapainya dari jawaban-jawaban salah dan benar yang bisa ditanyakan kepada gurunya yang memiliki jawaban yang lebih lengkap. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada slide info. Di slide info ini berisikan info-info mengapa kelompok kami memilih materi ini pada media pembelajaran IT ini. Kemudian di slide selanjutnya ada terima kasih. Nah, di slide terima kasih ini kita bisa menekan untuk kembali kepada tombol kepada slide yang pertama, atau dia akan dengan sendirinya kembali dengan slide pertama. Alasan kenapa kami memilih media tersebut karena dalam menentukan sudut depresi dan sudut elevasi saat pandemi seperti sekarang ini, tidak memungkinkan untuk kita melihat secara langsung di lapangan. Sehingga kami dari kelompok 1 membuat model 3D yang mudah dipahami seolah-olah seperti melihat bangunan secara langsung. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.